Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas perpajakan K5, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pajak penghasilan dengan sumber referensi dari buku perpajakan karangan Profesor Dr. Mardiasmo tahun 2016. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Devinka Amelia dengan NPM 2120 103 050, lalu Alif Rizaldi 2120 103 106, lalu Anissa Azahra Putri NPM 2140 103 181, yang lalu selanjutnya Lafli Zain NPM 2140 103 186. Kemudian ada Nur Hasna Oktavia dengan NPM 2140 103 188. Dan yang terakhir terdapat Siti Bagas Widura dengan NPM 2140 103 195. Pajak penghasilan pasal 2126 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan bentuk lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak, sebagaimana dimaksud dalam UU Pajak Penghasilan. Yang membedakan dari keduanya adalah yang pertama, pasal 21 mengatur tentang subjek pajak dalam negeri, sedangkan pasal 26 subjek pajaknya adalah luar negeri. Pemotong pajak PPh pasal 2126. Yang pertama adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan, cabang atau perwakilan administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji. Yang kedua adalah bendahara atau pemegang kas institusi pemerintah. Lalu yang ketiga, badan dana pensiun atau jaminan sosial tenaga kerja. Yang keempat, orang yang melakukan usaha pekerjaan yang membayar tenaga kerja. 5. Penyelenggara kegiatan, swasta maupun pemerintah yang membayar tenaga kerja. Kemudian wajib pajak PPh pasal 2126. Yang pertama adalah pegawai, 2. Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua termasuk ahli waris, 3. Bukan pegawai namun memperoleh penghasilan terkait pemberian jasa, 4. Anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan, 5. Mantan pegawai peserta kegiatan yang menerima penghasilan dari mengikuti suatu kegiatan. Yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 2126, yaitu yang pertama adalah perwakilan diplomatik, konsulat, atau pejabat lain dari negara asing yang statusnya bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, pejabat organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan dan bukan WNI. Kemudian objek pajak PPh pasal 2126. Yang pertama adalah penghasilan baik teratur atau tidak teratur. Yang kedua, uang pensiunan. Ketiga, uang pesangon. 4, imbalan dalam bentuk honorarium, komisi, fee, dan sejenisnya. Yang kelima, penerimaan dalam bentuk natura yang diberikan dari wajib pajak. Penghasilan dikecualikan dari PPh pasal 2126. Yang pertama adalah pembayaran santunan atau asuransi. 2, penerimaan dalam bentuk natura yang diberikan pemerintah. Ketiga, zakat yang diterima dari lembaga amil zakat. 4, beasiswa dengan persyaratan tertentu. Kemudian, biaya jabatan dan dana pensiun besarnya 5% dari penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Dasar pengenaan pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan per hari lebih dari 450.000 tahun 2022. Yang kedua, penghasilan kumulatif 1 bulan melebihi 4.500.000 tahun 2002. Yang ketiga, 50% penghasilan dari jumlah bruto. PPh pasal 26, jumlah penghasilan bruto. Tarif pajak dan penerapannya. Secara ringkas dapat digambarkan menjadi penghasilan kena pajak dikali tarif pajak 17 UU PPh. Penghasilan neto men PTKP dikali tarif pajak 17 UU PPh.
Dengan penghasilan bruto biaya jabatan min iuran min PTKP dikali tarif 17 UU PPH. Berikut adalah contoh PTKP yang terbaru. Tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP. Dikenakan potongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NP. Artinya, harus dipotong 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya pemotongan ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Saat terutang PPh pasal 21 dan 26 dibagi menjadi dua, yaitu bagi penerima penghasilan dan pemotongan penghasilan. Penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran. Pemotongan PPh pasal 21 dan 26 adalah akhir bulan, dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Cara menghitung PPh pasal 21. Yang pertama adalah penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun. Yang kedua ada penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur bagi pegawai tetap, yaitu dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantim, jasa produksi, dan sebagainya. Yang kedua, dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantim, jasa produksi, dan sebagainya. Yang ketiga, selisih antara PPh pasal 21 menurut perhitungan huruf A dan B adalah PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantim, jasa produksi, dan sebagainya. Contoh penghitungan PPh pasal 21. PPh pasal 21, tarif PPh pribadi dikali penghasilan kena pajak. Contohnya, Pak Kli, seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT A pada bulan Januari 2021 dengan status menikah dan mempunyai 2 orang anak. Gaji pokok Pak Kli sebesar 10 juta per bulan dengan tambahan tunjangan pada bulan Januari 2021 dan perusahaan seperti berikut. Tunjangan lembur 1 juta, tunjangan komunikasi 300, tunjangan transportasi 500. Selain itu, perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan iuran yang harus dibayarkan sebagai berikut. Yang pertama, jaminan kesehatan dan BPJS Kesehatan yang ditanggung perusahaan 4% dan oleh karyawan 1%. Kedua, jaminan kecelakaan kerja oleh perusahaan 0,24%. Yang ketiga, jaminan kematian ditanggung perusahaan 0,3%. Yang keempat, jaminan hari tua oleh perusahaan 3,7% dan ditanggung karyawan 2%. Yang kelima, jaminan pensiun ditanggung perusahaan 2% dan oleh karyawan 1%. Maka penghitungannya sebagai berikut. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan yang berdasarkan pungutannya yang dipungut oleh bendahara instansi atau lembaga pemerintah. Yang kedua, badan tertentu di bidang impor-ekspor. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang dilihat dari jenis maupun nilai barangnya. Pengenaan PPh pasal 22. Objek tarif PPh pasal 22. Kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama, besarnya 2,5% sampai dengan 7,5% berdasarkan kategori jenis harga beli barang. Yang kedua, dipungut oleh bank, devisa, dan dirjen bea cukai. Yang ketiga, dilunasi bersamaan dengan pembayaran bea masuk melalui kantor pos, bank, devisa, atau bank yang ditunjuk. Pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. Yang pertama, besarnya 1,5% berdasarkan kategori jenis harga beli barang. Yang kedua, dipungut oleh bendahara, KPA, dan pejabat terkait. Yang ketiga, dilunasi bersamaan dengan pembayaran barang melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Besarnya 0,25% sampai dengan 0,3% dari penjualan, tidak termasuk PPN. Yang kedua, dipungut oleh produsen atau importer BBM, gas, dan pelumas. Yang ketiga, dilunasi bersamaan dengan terbitnya surat perintah pengeluaran barang dan disetor melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk. Penjualan kendaraan bermotor.
Yang pertama, besarnya 0,45% dari dasar pengenaan PPN. Yang kedua, dipungut oleh agen tunggal pemegang merek dan importir kendaraan. Yang ketiga, dilunasi bersamaan dengan penjualan barang dan disetor melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk. Pajak penghasilan pasal 23. Ketentuan pasal 23 Undang-Undang PPH mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPH pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong PPH pasal 23. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri. Yang keenam, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Dirjen Pajak untuk memotong pajak PPH pasal 23. Objek pemotongan PPH pasal 23. Yang pertama, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti. Yang keempat, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Yang kelima, sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta. Dan yang keenam, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Pengecualian objek pemotongan PPH pasal 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyerahan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Yang keempat, dividen yang diterima oleh orang pribadi. Yang kelima, bagian laba yang diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang keenam, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang ketujuh, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tarif pemotongan. Besarnya PPH pasal 23 yang dipotong adalah yang pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Yang kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan yang sehubungan dengan penggunaan jasa. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan oleh wajib pajak dengan cara menunjukkan kartu NPWP. Cara menghitung PPH pasal 23. Yang pertama, PPH pasal 23 atas dividen, yaitu dikenakan pemotongan sebesar 15% dari jumlah bruto.
PPh pasal 23 sama dengan 15% kali bruto. Contohnya dapat dilihat di slide. Kemudian yang kedua, PPh pasal 23 atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Dikenakan pemotongan sebesar 15% dari jumlah bruto. PPh pasal 23 sama dengan 15% kali jumlah bruto. Contohnya dapat dilihat di slide. Yang ketiga, PPh pasal 23 atas royalti. Dikenakan pemotongan sebesar 15% dari jumlah bruto. PPh pasal 23 sama dengan 15% kali jumlah bruto. Kemudian untuk yang royalti ini apabila pemilik usaha belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong menjadi 30% kali jumlah bruto. Contohnya dapat dilihat di slide. Yang keempat, PPh pasal 23 atas hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Dikenakan pemotongan sebesar 15% dari jumlah bruto. PPh pasal 23 sama dengan 15% kali jumlah bruto. Contohnya dapat dilihat di slide. Yang kelima, PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harga. Dikenakan pemotongan sebesar 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN. PPh pasal 23 sama dengan 2% kali jumlah bruto. Kemudian apabila pemilik harga tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong menjadi 4% kali jumlah bruto. Yang keenam, PPh pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan penggunaan jasa. Selain jasa yang telah dipotong oleh PPh pasal 21, dikenakan pemotongan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. PPh pasal 23 sama dengan 2% kali jumlah bruto. Next. Untuk penghitungannya dapat dilihat di slide. Pajak penghasilan pasal 24. Pengertian dari pajak penghasilan pasal 24 ini, PPh pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan untuk menghindarkan pajak berganda, tapi jumlah yang dikreditkan dibatasi. Di Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation. Selanjutnya, penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak diperoleh penghasilan tersebut atau accrual basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak yang diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Yang ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen atau pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian dari LN tidak boleh digabungkan. Selanjutnya,
ada sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk hutang pajak Indonesia sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa ketidakseimbangan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Dan yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Dan yang keenam, penghasilan dari seluruh atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Dan yang ketujuh itu ada keuntungan dari aset tetap, dan yang terakhir keuntungan dari aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya, batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara atau per country limitation. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur atau perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas semua yang dikenakan tarif pasal 17. Dan yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak atau dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Selanjutnya, ini adalah cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri. Yang pertama itu ada laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Dan yang terakhir, penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT PPh tahunan. Selanjutnya ini ada pengembalian kredit pajak LN. Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Jika nilai pajak dipajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan, sehingga nilai kredit akan berkurang untuk menutup pajak terutang yang ada di sini, maka harus membayar jumlah terutang tersebut ke kantor pajak Indonesia. Berikutnya ini ada subjek dan objek PPh pasal 24. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 ini yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Sedangkan yang menjadi objeknya PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Berikutnya ini ada contoh kasus batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara atau per country limitation yang bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Berikutnya adalah pajak penghasilan pasal 25. Pada pasal 25, Undang-Undang Pajak Penghasilan telah diatur mengenai penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Menghitung besarnya pajak PPh pasal 25. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan yang pertama, wajib pajak membayar sendiri dengan ketentuan PPh pasal 25. Yang kedua, melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, diatur oleh PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Dengan dikurangi
pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dengan dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Beberapa kasus untuk menghitung besarnya PPh pasal 25. Yang pertama, angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahun PPh sebesar pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Yang kedua, apabila dalam tahun berjalan ditertibkan SKP untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut. Hal-hal tertentu untuk penghitungan besarnya angsuran PPh pasal 25. Yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Berikutnya, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh. Yang keenam, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Berikutnya adalah angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, dan wajib pajak tertentu lainnya. Yang pertama, angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru. Yang kedua, besarnya angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease. Yang ketiga, besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang keempat, besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Yang kelima, besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan. Berikutnya adalah pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri. Yang pertama, orang pribadi yang bertolak ke luar negeri yang dikenakan kewajiban membayar pajak penghasilan. Adalah orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP dan berusia lebih dari 21 tahun yang bertolak ke luar negeri, termasuk istri, anggota keluarga sedarah, dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi sepenuhnya wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua, yang tidak dikenakan kewajiban membayar pajak penghasilan. Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri, jamaah haji, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, orang pribadi yang melakukan perjalanan ke luar negeri melalui darat, penyandang cacat, atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk 1 orang pendamping. Anggota misi kesenian, kebudayaan, keolahragaan, atau keagamaan yang mewakili pemerintah Republik Indonesia. Mahasiswa atau pelajar yang mengikuti program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar yang berusia di atas 21 tahun. Mahasiswa dari negara asing yang berada di Indonesia dengan rekomendasi dari negara asal dan tidak menerima penghasilan dari Indonesia. Tenaga kerja asing yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun sepanjang pajak penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja. Orang asing yang berada di Indonesia dan tidak menerima penghasilan dari Indonesia yang melaksanakan penelitian di bawah koordinasi instansi terkait. Orang asing yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang terakhir, pejabat dari perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dan pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat lain dari negara asing.
Yang ketiga, besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri. Yang pertama, sebesar 2.500.000 untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara dan kapal. Yang kedua, sebesar 1 juta untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkutan laut. Yang keempat, perlakuan pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri sebagai kredit pajak. Pajak penghasilan yang dibayarkan wajib pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri merupakan angsuran pembayaran pajak penghasilan. Berikutnya adalah pajak penghasilan pasal 26. Wajib pajak PPh pasal 26 telah diatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap. Yang kedua, objek pajak penghasilan pasal 26. Yang satu, atas penghasilan yang dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Yang kedua, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia. Yang ketiga, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang keempat, penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country. Yang kelima, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali ke Indonesia. Yang C, tarif pajak dan penerapannya. Besarnya tarif PPh pasal 26 dibedakan atas kelompok objek pajak PPh pasal 26 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang berupa objek pajak penghasilan. Pembayarannya dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto. Yang kedua, atas penghasilan yang berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan itu. Yang ketiga, atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan neto. Yang keempat, atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali ke Indonesia. Berikut adalah contoh penghitungan pemotongan PPh pasal 26. Berikutnya adalah sifat pemotongan. Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final, kecuali pemotongan atas penghasilan kantor pusat di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26. Yang ketiga, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap. Berikutnya adalah pemotong pajak. Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa.